Nekat, ya wis aku niat, saiki aku nekat ngedol tanah, tak gawe haji. Saiki aku niat ngedol mobil, tak gawe haji. Saiki aku niat tabungan emas-emasanku kabeh tak dol. Niat, nekat, mangkat. Sudah, ini saya ada tugas negara, saya tidak bisa berangkat. Saya gantikan sama. Kebetulan, insya Allah kalau nggak salah waktu itu adalah marbot masjid. Lalu jamaah tidak seperti di Indonesia, ada apa namanya pasar malam terus ono wong dodol jajan akeh iso jajan. Ini di Arafah, di padang pasir. Semuanya hanya Maka mau nggak mau persiapan juga harus matang. Pasti fisik, kesehatan, karena kita juga nanti 50 derajat. 50 derajat. Nah, tapi ketika berpikir nek zamane ngaji, yo padang Arafah itu nanti yang akan menjadi padang mahsyar. Lah, yo akhirnya kita bisa merasakan nikmat di Arafah. Tahu ketika tadi saya sampaikan di hari Arafah Allah turun ke Arafah. Ngabsen hambane. Apa jaluk mulai? Apa jaluk munduk? Apa? Minta apa? Minta sudah. Jangan gaya-gaya, enggak. Saya sudah terlalu banyak dikasih. Ngono sih ngomong ngono ya. Terlalu banyak dikasih. Sudah minta aja alpat. Apa bisa telu wis rame dengan tambahi 3 melih bis kula. Enggak apa-apa. Maka memang kondisi alam saya kira. Kondisi alam. Kalau dari pengamanan pihak Saudi ini sangat bagus, saya kira, karena haji tahun kemarin juga lebih tertib. Nah, ini karena pengamanan. Tapi insya Allah ketika kita sudah memang benar-benar nekat, Allah ini mudahkan. Masih DP, saya pengen haji, DP ono duit 100.000, ini banyak kita kemarin itu. 100.000 haji, padahal hajinya itu 250 juta. Tapi Allah ketika wis niat nekat, maka Allah ini mudahkan. Wis mari 100.000 tak tutupi. Nah itu kata Allah, wis temen pokok dites maneh. Mantep ngedol tanai. Gak apa-apa wis gak apa-apa, aku nekat nang BRI. Sertifikat tak lebokno, apa-apa banyak sekarang. Tergantung sekuat apa nekatnya jamaah. Niat tok ya, lawas. Nah, ini banyak sekali yang niat, banyak banget. Seperti itu. Oke, terus ini Mas Zaid, kalau misalkan tadi diceritakan ada yang bersama dengan Mas Zahid yang jamaahnya sampai umur 90 tahun, ya kan? Dari Mas Zahid sendiri, ada nggak cerita yang mungkin sedikit bisa memberikan motivasi begitu ketika di sana, gitu? Mungkin ada cerita apa gitu, atau mungkin bukan sekedar, karena biasanya nih Mas Zahid atau umroh ataupun haji gitu ya, itu pasti ada cerita-cerita seperti kayak bertemu dengan kembaran orang tuanya atau apa begitu. Dari Mas Zaid sendiri, apa yang pernah dialami begitu? Ya, ceritanya seperti itu. Kalau di sana ini karena kota suci. Betul. Nah, maka apa yang harus disiapkan? Ya mau tidak mau kita terus untuk menjaga hati. Menjaga hati, tetap berprasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada manusia. Kalau kejadian itu ya banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini saya kira kejadian-kejadian ini adalah salah satu bentuk rahasia Allah. Nah, ini salah satu bentuk rahasia Allah. Yes, bahasa Jawa, basa Jawa ini
ya tenan-tenan sakti lah. Bahasanya ini kita ketika sampai sana itu, yo sakti mandraguna. Neretek opo langsung. Ya Allah. Yang ini bukan saya cerita goib. Kadang saya sendiri cuman pengen, ya Allah, saya lapar. Pengen Albaik. Nggak lama temen masuk itu, alhamdulillah itu mau dikai Albaik jamaah, ayo makan. Nah, ini saya kira menjadi apa ya, sakti gitu loh. Wes gak usah leren dongo, leren apa, neretek di batin. Aku pengen Albaik, enak, datang. Nah, bahkan dengan cara apapun Allah ini benar-benar ya, karena sinyalnya kalau HP ini ya sudah 5G, cepet banget. WiFi kalau kita misal kita gambarkan HP di Indonesia itu WiFi ini paling cuma 10.000 MB. Kalau kita di Mekah tanah suci, WiFi-nya itu bisa sampai 1 miliar bahkan. WiFi apa? WiFi kita terhubung sama Allah. Betul. Sudah di dunia HL ya. Jadi kejadian-kejadian saya sebut rahasia ini, insya Allah semua jamaah haji pasti pernah mengalami. Yang paling penting adalah ketika kita dalam hati, basa Jawa ini neletak ataupun itu hal-hal yang negatif segera istighfar, sehingga di situ tidak sampai kejadian, woi guyon di tanah suci ini luar biasa. Guyon bisa sembarangan. Misal aku karo sampean wis nang Mekah santai guyonan meneh sampean nak mulai delok lah mobil parkir lu guyon. Itu bisa nyata. Maka nekatnya manusia ini hanya sebatas paling 300 juta. Ya apa carane sok nekat. Baik Mas Zaid, seperti materi kita kali ini ya, judul podcast kita kali ini Haji 2025 mengerikan. Gitu. Nah, ini tim kreatif pasti juga mengangkat tema seperti itu berangkat dari pengalaman tahun 2024. Begitu. Dari Mas Zaid sendiri, bagaimana Mas? Menurut Mas Zaid sendiri untuk Haji 2025 ini? Ya, saya kira mengerikan itu karena memang kita sedang diuji mentalnya. Yo ngeri. Saya kira ngeri. Yang pertama faktor kondisi alam. Bagaimana kita bertahan di padang Arafah dari katakanlah kita masuk pagi sampai maghrib. Ketika jam 10, 11, 12 di situ naik sampai 52 derajat. Waduh, ngeri. Saya bilang, kita harus terus khususnya petugas mengontrol jamaah yang dehidrasi, yang butuh minuman. Wah, ini ngeri sekali, saya kira. Ngeri sekali. Kalau memang tidak ada satu, yaitu petugas. Yang kedua, mohon maaf, travel ini berpengalaman dan profesional karena tidak ada makanan, seandainya pun itu ada dan itu juga terbatas karena jutaan berkumpul di Arafah. Ini menjadi rukun haji. Nah, ini ngeri. Secara bayangan gimana nanti kita? Bahkan kemarin saya di tenda VIP yang ada AC-nya. Itu pun di situ akhirnya nggak kuat di dalam. Kita di luar. Untuk mencari angin segar. Angin segar pun panasnya luar biasa. Nah, mengerikannya seperti itu. Belum lagi ketika akhirnya mau tidak mau kita terus hitungan 1-2 menit kita minum. Minum separuh aqua, katakanlah separuh botol itu, separuhnya kita siramkan ke kepala. Siramkan lagi ke rambut.
Masya Allah, luar biasa. Nah, saya bilang mengerikan, ya tadi memang 3 juta orang dikumpulkan. Tapi ketika di situ ada petugas, pembimbing yang mengarahkan kita, dan kita sudah memang menyiapkan bagaimana nanti di sana memperbanyak zikir, doa, sholawat. Inilah yang akhirnya dari bayangan kita mengerikan. Bahkan mohon maaf, kalau punya jantung kayaknya harus punya 7 jantung. Mengerikan sekali. Tapi ketika memang petugas sudah profesional, lalu dari travel ini juga berpengalaman dan profesional, maka itu sudah menyiapkan semuanya untuk apa? Kelancaran ibadah. Tapi faktor alam ini berbeda. Ya katakanlah sak kuat-kuatnya menungso, membuat skema, membuat keamanan, membuat persiapan. Tapi ketika kena faktor alam, ya sudah. Nah, ini mungkin saya bilang fisik yang harus dijaga. Maka kita seminggu sebelum hari Arafah kita perbanyak untuk apa? Zikir, perbanyak ibadah, khususnya di hotel, dan menjaga fisik serta kesehatan. Dan kebetulan karena setelah dari Arafah ke Musdalifah, ke Mina, sedangkan kita hotel transit itu sangat dekat dengan lempar jumroh atau jamarot, hanya 500-600 meter. Jadi kita tidak perlu lagi antri di apa namanya ketika di Mina ini di tenda ataupun di toilet, karena kita harus mabit. Mabit adalah kita bermalam. Ini kita sudah di hotel. Jadi ya seperti biasa, dapat kasur dingin, AC, makanan berlimpah, besoknya pagi lempar jumroh. Nah, sampai nafar awal selesai. Maka mengerikan, saya kira ini menjadi mental. Bagaimana tadi kembali lagi, nek wis nekat sak gurunge, mengerikan apapun, kondisi seperti apapun, bahkan di Arafah ini kita jalan di kanan kiri ada mayat di jalannya. Maka saya sebetulnya ya ngeri-ngeri sedap, tapi juga seneng. Nah, ini dalam riwayat ketika meninggal kondisi berhaji. Ini sampai nanti dia posisi hari kiamat, setiap harinya dihitung pahala haji. Waduh, luar biasa. Yo, ini berarti sing meninggal nang kono memang diniati. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya mengerikan kita melihat mayat, tapi di situ juga kita akhirnya yuk iri. Ya Allah, kok enak Nah, apalagi dihitung pahala haji tiap hari. Nah, tapi spesialnya tahun ini di Haji Akbar 2025 ini, insya Allah antara wukuf dan nanti sholat Idul Adhanya ada di hari Jumat. Maka ini tergolong di Haji Akbar. Dalam satu riwayat disampaikan, insya Allah keutamaan Haji Akbar adalah seperti 70 kali berhaji. Nah, ini yang membuat, ayo masih ada waktu, jalur apapun. Makanya di tempat kita namanya haji jalur langit. Wis ya apa carane karena wis nekat. Wis nekat akhirnya ya mangkat. Nah, mengejar bagaimana keutamaan 70 tahun berhaji. Betul. Wis bisa naik haji. Insya Allah sudah seperti 70 kali berhaji. Berarti nek umure 70 padha tiap tahun haji. Nah, iya. Seperti itu, mengerikannya. Luar biasa sekali ya Mas Setia. Jadi bagaimanapun semengerikan apapun atmosfer haji, begitu ya. Setiap tahun kan haji itu memang sedikit dianggap
bikin parno kan gitu ya. Ya, Tapi sejauh apapun parno itu, kalau mental kita sudah ditempa dan memang sudah siap begitu, maka tidak jadi masalah. tidak jadi masalah. Iya. Poin yang kedua, nekat. Nah, ini sudah menjawab semua tantangan dalam nanti beribadah. Karena sudah nekat, sudah yakin sama Allah, Allah pasti mudahkan jalannya. Iya. Terutama sekali untuk haji tahun ini itu haji akbar. Ya, benar. Sangat sayang kalau dilewatkan. Benar Itu ya, sekali. Zaid ya. Ya kalau mau nunggu lagi, kalau dihitungan kalender, bisa 10 sampai 20 tahun, belum tentu ketemu hari Jumat. Tapi bisa juga maju jadi 8 tahun, 5 tahun, bahkan insya Allah kemarin tahun 2022 haji akbar. Ya, Pembukaan pertama. Nah, Sekarang haji akbar ini Masya Allah luar biasa. Yang terhitung di luar hitungan manusia. betul. Maka kesempatan ini bisa lagi nanti setelah ini nunggu 10 tahun. Nah, Ya nek nutut. Makanya butuh nekat. Nah, tapi Allah yahdi, semoga kita selalu mendapatkan hidayah Allah. amin. Kenapa kadang nekat ini menjadi faktor yang dilupakan? Nah, mental ngeri, sangat ngeri kalau kita ngomong. Apalagi kondisi alam, kondisi manusianya, secara hitungan tidak masuk akal. Gimana bisa jutaan orang dikumpulkan dalam satu tempat? Nah, dengan panas yang seperti itu, tapi ketika kita yakin, ya alhamdulillah, semuanya bisa kita lewati dengan baik. Luar biasa sekali ya. Itu ini ya, Mas Zaid ya, apa namanya ya, wacana. Gitu ya. Kita kembali lagi, kalau kita sudah dengar haji, yaitu tadi atmosfernya memang ada apa? Cuaca yang memang tidak bisa kita prediksi. Ekstrim, gitu ya. Ekstrimnya juga begitu. Tapi itu tadi memang kalau kita sudah niat dan nekat, udah semuanya selesai. Bukan rintangan. Ya, begitu. Selesai. Nah, kalau misalkan nih ada jemaah haji yang sudah nggak sabar pengen berangkat di tahun ini, kalau tadi sempat disebutkan Mas Zaid, ini kan apa namanya, mumpung masih bisa untuk pengurusan berangkat tahun ini, gitu ya. Benar. Biar tanpa ditunda lagi, gitu. Ada saran nggak untuk Mas Zaid, mungkin dari sahabat Rianda ini, biar bisa memilah travel yang memang nanti memberikan kenyamanan di ibadah hajinya, begitu. Karena kalau misalkan dibilang haji itu nanti penuh dengan effort, penuh dengan semuanya, pasti begitu ya. Tapi kembali lagi, travel yang mengajak atau membimbing hajinya ini bisa memberikan kenyamanan, begitu. Itu ada saran dari Mas Zaid seperti apa? Baik, kalau itu saya rangkum lagi menjadi 2. Gampang. Dan itu pasti, katakanlah anak SD dan SMP, anak kecil pun paham. Dia harus melangkah kemana. Yang pertama yaitu aman. Travel yang aman. Aman dalam arti bertanggung jawab, profesional, berpengalaman. Kita lihat aja kemarin. Kalau mau berangkat 2025, coba dilihat 2024-nya gimana travel ini menyukseskan jamaah hajinya. Itu aja, aman. Pertama, aman. Nggak menjamin sekarang walaupun travel besarnya seperti apa. Itu ketika memang tidak aman dalam mengkondisikan perjalanan ibadah, maka ini juga menjadi masalah. Nah, jadi yang penting tipsnya, lihat video-video di travel itu di tahun kemarin 2024 ketika hajian. Baik. Maka ini sebagai faktor aman. Yang kedua, amanah. Aman dan amanah. Amanah dalam arti dipercaya, bisa mengelola keuangan jamaah,
ke keuangan haji dengan baik. Nah, karena ini dana besar. Kalau tidak amanah, habis. Sudah berapa kali travel? Tidak amanah. Dan kalau tidak aman, tidak berangkat. Tidak amanah, juga berangkat. Tidak aman dan tidak amanah, hilang sudah. Nah, maka dua ini yang cukup. Tipsnya apa? Lihat hajian tahun 2024. Di videonya, datang ke travelnya, dilihat kantornya, dilihat bagaimana dia dalam membimbing. Nah, ini pasti ketika aman dan amanah, travel bekerja keras untuk musim haji ini, melayani tamu Allah dengan sebaik mungkin. Ya kalau dibilang masalah itu ya wajar. Wong urip nang donya endi gak ono Pasti ada sing masalah. lancar perfect, ndak ada. Wajar, masalah-masalah kecil, teknis, mungkin di sana ya karena cuaca itu agak serak, batuk itu biasa. Nah, jadi yang terpenting aman dan amanah. Saya tidak berpromosi ke travel mana aja, yang penting ada dua prinsip ini, insya Allah haji, ibadah haji ini bisa lancar. Nah, seperti itu Mas. Oke, siap-siap. Yang penting aman dan amanah. Nah, itu. Gitu ya. Karena kalau misalkan tidak aman dan tidak amanah, tidak berangkat. Tidak aman, tidak berangkat. Tidak amanah juga tidak berangkat. Tidak berangkat. Tidak aman dan tidak amanah. Ya sudah. Nah, itu sudah. Tapi berarti ada ini kalau misalkan pernah ada kejadian nggak? Misalkan jamaah ini berangkat gitu ya. Sudah berangkat memang, tapi akhirnya tidak bisa ini apa namanya melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya di sana. Begitu, Mas Zaid. Ya, alhamdulillah saya tidak memantau untuk semua rombongan-rombongan haji karena banyak sekali, ada reguler, ada yang dari negara A, B, C, D, F, G, ada juga yang dari KBHU dan sebagainya lah banyak. Kita tidak bisa memantau semuanya. Maka saya tidak bisa menyampaikan ketika ini tidak menjadi realita. Cuman karena kita fokus ke 150 jamaah, khususnya di Travel Rianda, alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan syarat rukun ibadah haji dengan baik. Alhamdulillah. Nah, ini yang penting. Yang penting kan itu. Ya, haji Arafah. Jadi haji ini utamanya adalah Arafah. Nah, kalau pantauan saya di rombongan yang lainnya saya kurang paham karena kita waktu itu memang banyak difokuskan untuk mengelola jamaah di grup kita, sehingga kita tidak tahu. Nah, karena di Arafah ini kita seakan sudah benar-benar pasrah ya wis engko mulai alhamdulillah, gak ya wis jihad fisabilillah. Nah, seperti itu. Ya seperti itu. Oke, siap. Jadi memang yang perlu digarisbawahi adalah lihat pengalamannya di tahun kemarin. Benar sekali. Begitu ya. Benar. Kelancaran membimbing jamaahnya. Terutamanya jamaahnya pulang atau enggak gitu ya. Nah, itu. Kalau perlu ya memang cari tahu nih. Coba ke kantor travelnya, tanya mana sih jamaah sampean kemarin haji. Saya pengen tanya, ini biasa ono wong detail koyo gini. Kita hadirkan untuk diskusi. Kenapa kok di kita malah konsorsium atau grup besarnya haji jalur langit? Ya karena itu mau 3 tadi niat nekat mangkat. Wis sembongko ya apa turune, wis sembongko ya apa mangane, wong wis nekat. Ya jenenge wong nekat iki pasti hasilnya pasrah. Nah, seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau sudah dari jamaah itu pasrah gitu ya, Mas Zaid ya, maka kita dari travel pasti segala fasilitas sudah
disediakan, diusahakan yang terbaik. Nah, betul. Diusahakan yang terbaik. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih Mas Zaid, pesan terakhir untuk para sahabat ya dari Rianda yang mungkin sudah punya angan-angan pengen haji, karena kan ya misalkan mau diberangkatkan tahun ini mungkin lagi hamil atau ada banyak ini gitu ya Mas Zaid ya. Nah, kalau untuk yang mungkin sudah punya angan-angan untuk haji gitu, pesan-pesan dari Mas Zaid seperti apa? Ini juga sangat simpel. Kapanpun mau berangkat dari teman-teman, kapanpun merencanakan atau sudah nekat tahun ini, datang ke travel. Silakan datang ke Rianda, konsultasi, diskusi, maka kita akan open. Nah, jadi tipsnya simple, daftar, datang ke travel, daftar, sudah. Ketika nekat, langsung bawa uang, luar biasa. Luar biasa, berarti tenan-tenan pengen haji. Tapi nek sik ragu, ya enggak salah. Wong namanya manusia, itu pasti punya keraguan. Datang, konsultasi, diskusi. Nah, cari tahu nih. Nah, cukup datang dan daftar. Nah, 2 poin ini. Datang dan daftar. Nah, karena sudah dijabarkan semua fungsinya. Wes, nek sampai melihat video ini, podcast ini, saya gurung kepanggil atine. Nah ini. Berarti yo kalau kita ngaji zaman biyen niku yo atine mati. Hatinya mati. Ojo ngono ta Mas, ojo ngono Ustaz. Yo iya biyen aku iku diajari krungu adzan. Krungu. Tapi yo sik tetep santai. Nek jarene Mbah Yai mati. Nah, atine mati. Kayak ngene iki entuk sinyal. Nah, tapi wajar ini manusiawi. Di situ juga ada ujian. Harap daftar, moro-moro ndelok brosur mobil anyar. Wah, iki rek. Padahal ketika dibuat ini ujian, saya kira. Dibuat daftar, mobil itu jelas parkir. Dan nekat. Jadi tipsnya datang dan daftar. Siap. Ini nekat yang paling ringan nih, level 1. Nek, ya aku gak iso nyebut merek, ono mie ku. Yo, sing pedesi level 1, 2, 3, 4 semua. Iya. Nek datang daftar. Nekat wong gak duwe duit misalnya cuma nggawa 1 juta. Wis saya niat haji. Saya daftar haji. Ini level 1 sudah. Nekatnya wis lumayan. Insya Allah besok hari nek pancen teman-teman, ini Allah pasti memberikan sisanya dilunasi Gusti Allah. Nah, mungkin itu datang dan daftar. Oke. Baik, luar biasa sekali Mas Zaid untuk ini pencerahan dari podcast kita kali ini yang berkaitan tentang haji gitu ya. Iya. Terutamanya langsung diusung haji itu mengerikan. Nah, begitu. Memang tidak semengerikan itu kalau kita sudah niat dan nekat gitu. Dan mengerikan kalau gak nekat. Yo ngeri. Tambah ngeri lagi. Duit tuntek yo. Mbok yo opo nang kono kepanasan yo tambah entek. Nah, tapi ketika mengerikannya kita lawan dengan nekat, maka akhirnya mangkat. Nah, wis iki gampang-gampangan untuk teman-teman semuanya. Yang penting niat, nekat, mangkat. Caranya ya apa? Datang, daftar. Sudah selesai. Cari travelnya di mana? Cari pembimbingnya di mana? Aman dan amanah. Lalu poin-poin itu nanti dirangkum. Iya. Insya Allah bisa. Siap. Oke. Jadi untuk sahabat Rianda yang saat ini melihat podcast kita gitu, yang sudah sampai nih untuk dilihat gitu ya, langsung saja
datang ke travel terdekat gitu ya, atau terutamanya Rianda bisa langsung konsultasikan gitu. Kalau sudah ada cuman angan-angan aja, kalau misalkan tidak digerakkan gitu, maka tidak akan segera berangkat. Benar, benar, Mas Gitu. Oji. Makanya langsung dikonsultasikan aja gitu dengan travel Rianda terutamanya. Kemudian nanti kita bisa konsultasi, bisa sharing, yang akhirnya nanti bisa menimbulkan solusi untuk bisa haji berangkat di tahun berapa. Utamanya lagi bisa berangkat haji di tahun 2025 ini, yaitu Haji Akbar. Gitu Masya ya, Mas Zaid, ya. Allah. Luar Amin, biasa. amin, amin. Ya. Oke, terima kasih Mas Zaid untuk Ya. pencerahannya. Bismillah, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain dan insya Allah lebih barokah terutama. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.